Assalamualaikum Lur. Salam persaudaraan. Jawab dhisik ta. Salam persaudaraan. Setia Citrate. Perkenalkan, nama saya Huda atau biasa Nur Huda Koko Santoso. Asalku dari sana, Tulungagung, Jawa Timur. Nah, Citrate ya. Sorry, orang mikir kudu dhisik, sing penting seduluran ya. 2009 walaupun masih muda ya aku yang penting guyub berukun aku seneng ya, nggak usah mikir terlalu jauh kubu-kubuan ya, sebenarnya jos nggak rewel. Oke, ini perkenalan diri, mau tutorial masalah teknik dikit-dikit ya. Kalau kurang tolong disumbang ya. Ada partnerku ya, ada partnerku bro ya. Jauh ya, harus terbang atau kita berenang dulu. Dia asalnya dari Kalimantan. Ya. Oke. Aku tak buru-buru sih nek WC ya. Iku dulurku ya, yang dari Kalimantan mau kenalan. Cukup dulu dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Setia Citrate. Bisa Lur? Halo ya. Perkenalkan, nama saya Wahid Syakirin. Seperti tadi yang dibilang sama Mas Huda, saya dulur dari Kalimantan. Saya pemesan 2014. Kebetulan saya di Makassar ini lagi menimba ilmu, atau bahasa keren kita bilang sharing lah. Bukan bermaksud untuk mengajari, tapi kita saling belajar. Nah, saya di sini posisi berlatih bersama Mas Huda tentang bagaimana cara antisipasi bantingan dan segala jenisnya. Mungkin itu saja, selebihnya nanti kita bisa sharing-sharing lagi dikala ada waktu luang. Ya mungkin itu saja Lur, karena saya juga mau pergi, mau persiapan untuk latihan bersama Mas Huda. Oke Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial bantingan versi Panakukan. Ada 3 model. Yang pertama tunggul, tunggul 1, 2, 3. Prakteknya model 1 kita awali dari pasang 4 semuanya. Jadi pasang 4 ini dia akan memulai semua model bantingan, semua model tangkapan. Oke, ini usahakan tangkapan harus rapat begini modelnya, jangan boleh seperti ini, dia akan rapat lepas. Kalau sudah mengunci, nah supaya kakinya ini tidak mudah dilepaskan oleh lawan. Oke, lepas. Triknya adalah ketika pasang 4, pas langkap ini kakinya geser sedikit. Masuk. Gak usah sampai dia lompat begini. Kalau lompat dia cenderung tidak akan dapat. Ini ketika kita geser saja sedikit, badan harus ikut mengumpul sedikit. Nah, jadi pergeseran badan cuma mungkin sekitar 10 cm itu sudah sangat mengurangi jauh sekali. Ya, kuatnya serangan ke badan kita. Oke, sekarang model 2. Tendang. Tetap sama. Triknya dikunci. Jangan model begini, harus mengunci semua. Oke, pas. Triknya juga sama dengan model yang pertama. Jadi dari pasang sini, pasang tap, ini digeser sedikit. Ya, mengunci. Oke. Sekarang model yang ketiga. Kita pendek dulu, pindah ke sebelah kamera. Lanjut. Ini kita cenderung menggunakan untuk lawan suka menggunakan serangan kiri. Jadi ketika lawan bola, serang. Sama. Ini harus mengunci. Oke, pas. Jadi teorinya adalah ketika pasang, badan langsung digeser. Lihat tangan ini jangan langsung begini. Nah, ini kita harus mengangkat dulu badan. Baru dinaikkan. Oke. Terus lagi, usahakan yang menyerang ini harus benar-benar tepat sasaran. Jangan boleh kalau misalkan pasang begini, yang diserang adalah sini. Dia harus menyerang lurus pasti sasaran. Baik serangan kanan maupun serangan kiri. Ya. Coba serang pas sasaran mas.
menghadap mengunci. Pas. Kalau lawannya nanti serangannya terbiasa dari samping terus tidak pas tengah, yang dibunuh adalah kita sendiri yang nangkap, tidak akan bisa. Jadi memang benar-benar kita paskan sasaran. Oke, dan ingat ketika nangkap, tepuk sedikit badannya, jangan yang begini toh, harus sedikit menghindari sekitar 10 atau 5 cm. Oke, 3 model selesai. Habis ini kita lanjut yang tangkapan fleksibel. Oke, sedulur, sorry tadi udah bikin tapi suaranya itu kurang kencang ya. Oke, sekarang kita mau belajar tentang yang tangkapan fleksibel ya. Jadi fleksibel ya, lentur. Jadi pada dasarnya ya seperti ini gerakannya ya. Set 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 set. Gerakan pelannya nah, tangan langsung turun ke bawah. Kalau sudah lurus seperti ini langsung dinaikkan nah, kayak ngepir gitu, peng. Nanti yang sini juga langsung turun, langsung naik, peng. Gerakan cepatnya, jangan sampai gerakannya itu model begini, set. Memang ini kelihatannya bagus, tapi secara fungsional dia akan mengurangi kecepatan. Karena kenapa? Pada dasarnya tangkapan itu adalah gerakan yang secepat mungkin untuk menangkap kaki lawan. Jadi kalau kita di model seperti ini, memang kelihatan bagus. Tapi kalau dipakai tarung betulan ya kita kalah cepat sama tendangannya lawan. Jadi yang dibutuhkan adalah cepat dan tepat. Nah, contohnya seperti ini tadi. Jadi untuk menginstruksikan ke siswa, misalnya bersedia. Ini kaki dibuka sebentar bahu. Nah, awas, mulai. Biarkan dia gerak sendiri. Ya, 1 menit kah, 2 menit, kayaknya 1 menit itu lebih efisien. Nah, sambil pelatihnya nanti kontrol, apakah ini tangannya benar-benar sudah full. Karena kalau masih model begini, ini nanti belum pakem, dia belum ada locknya. Nah, ngeloknya seperti apa? Seperti ini. Ini harus benar-benar pakem. Set, set, cek di sini. Oke, pada misalnya seperti itu. Kita lanjut ke prakteknya. Oke mas, silakan bunda. Alamatnya dulu. Ini juga seperti ini. Ya, bersedia. Terus nanti pelatihnya hitung. Shoot. Awas. Shoot. Ingat, nah, ini model yang kunci. Ya, ini kunci. Atas bawah. Terus ketika menangkap, nah, badannya harus bungkuk. Ya, jangan diam seperti ini. Nah, kalau diam coba contoh, lihat benar. Kena. Tapi kalau ditekuk, benar. Kunci. Bentar. Ini memang kena. Ya. Tapi kita sudah mundur. Nah, mundur sedikit. Ini sudah mengurangi jauh sekali rasa sakit dengan lawan mengenai badan kita. Dan ingat, ketika menangkap ini jangan lompat ke belakang. Ini tetap diam. Yang digerakkan adalah cukup badannya saja. Sambil dilihat ininya di sini harus kencang. Tolong lebih teliti lagi yang lihat. Ini model tangkapannya seperti ini. Pek, pek. Bukan yang begini loh ya. Karena biasanya ada yang salah persepsi. Coba mas benar. Nah ini salah. Ini nanti tidak ketemu ini. Tidak akan ketemu model silang ini. Yang lebih efisien adalah ya bukan berarti salah, bukan mas ya. Tetap bisa tapi tidak ketemu. Nah ini saya kasih tahu lebih efisien. Seperti ini modelnya. Nah, oke. Terus lagi kita harus tahu karakter dari atlet kita atau siswa kita. Dia kidal atau enggak. Kalau misalkan dia kidal, otomatis kan lebih kuat yang kiri. Kalau lebih kuat yang kiri, disuruh yang kiri di bawah. Karena ini prinsipnya yang lebih kuat tangannya, dia akan memegang kaki. Nah, coba benar mas. Nah ini khusus yang kidal, berarti kiri di bawah.
Tapi untuk yang normal, suruh kanan yang di bawah. Yuk, cek. Oke, pas. Oke, pending kamera pindah ke sebelah. Monggo. Oke, dulur, kita lanjut supaya jelas Mas ya. Los nggak rewel, aku nggak usah ngeplek, tapi sebelah itu bangga jos. Bidangnya saja, bidang taruh. Oke, lanjut. Oke, rendah Mas. Kita lanjut. Ini model tangkapannya seperti ini. Kamera mendekat, dulur ke sini loh. Nah, detailnya seperti ini. Nah, seperti ini. Terus nanti kalau sudah dapat, nah, kita suruh lanjut eksekusi ke siswa. Ini ditarik, dihentakkan. Pang. Ya. Yang perlu dihindari di sini adalah jangan sampai kakinya dia mengenai lengan. Karena ini akan menghalangi ketika kita narik ke. Pas kita narik kita malah terlock, ngancing, tidak sampai itu di sini. Jadi kita harus hindari. Sang. Ini bisa dari belakang, bisa dari depan. Nah, kita pelajari yang simpel saja dulu. Nah, ini tetap kuat megangnya ya. Yang simpel itu dari belakang, rangkul begini. Nah, kalau sudah dapat, ini ditarik. Ya ini jangan jatuh kalau bisa. Habis itu bisa berdaya, menunjukkan rayu-rayu lah. Penting senang. Ya. Kita ulangi. Jadi kalau tadi instruksi siswa, dia mulai dasaran, tendang. Lepas. Awas, lepas. Oke, lanjut ke eksekusi ya. Oke, langsung dieksekusi deh. Atau atletnya diinstruksikan. Awas, oke, langsung ditarik. Oke, saya rasa itu cukup jelas. Habis ini kita akan lanjut materi ke ngatasi tangkapan. Oke, bersambung dulu lur. Oke dulur, lanjut kelas desa. Salam satu gerakan. Aku bisa lihat belum. Oke, sekarang ganti Mas Fahid nanti yang nangkap, saya yang nendang. Kita akan lanjut untuk materi mengatasi tangkapan, ya. Oke, bersedia, Mas? Mas. Kalau sudah main begini, biasakan tangan ini langsung dengan ini ditekan. Ini ditekan. Terus kita fokuskan ke kaki. Ini kita kasih tekan kakinya. Kasih kuat-kuat. Nah, jangan diam lembek begini, jangan. Kita harus kasih tenaga di sini. Dikunci. Ya. Ini tangannya los, lekan. Jangan sampai ini begini. Apalagi rangkul, ya, bahaya. Ya, berbahaya. Bisa kena gantungan tangan. Tangkap, cek, lock. Biasakan kalau sudah ketangkap, pokoknya di lock, cek. Kunci saja. Ya. Karena kalau sudah kita kunci model seperti ini, ketika lawan nanti menyerang kita, mau menjatuhkan, terus kunci ikuti, akan tersedot dengan sendirinya tenaganya. Jadi akan lebih capek duluan. Oke, lepas. Prakteknya, silakan nanti langsung praktek dijatuhkan Mas ya. Awas, cek. Langsung dirangkul Mas, ini Mas. Ini ditekan, ini juga ditekan. Fokus sini sama sini. Ini menjaga keseimbangan. Khususnya apalagi warga, kalau pernapasannya bagus, nah, bisa dipusatkan ke situ arahnya. Nah, jadi intinya adalah jangan sampai badannya lawan itu merapat ke kita. Oke, tangkap. Awas, ulangi. Nah, jawab maju Mas. Enggak, langsung eksekusi. Nah, jangan sampai kita dapat begini. Sudah ini, ngalamat jatuh, dada Pak. Nah, jadi harus jangan sampai dia rapat. Nah, kita langsung jangkrik. Peng. Pas. Nah, ini kita main di sini. Dijauhkan, jangan jam model begini. Ditekan. Los. Nah, tekan lagi. Banyak cara. Nah, misalkan begini juga bisa. Pak, maju. Tekan. Masuk ke dalam. Nah, ini kita juga bisa ini nanti panjang penjelasannya yang itu. Yang penting kita adalah
belajarnya yang ini menjaga bagaimana supaya kita tidak mudah dijatuhkan oleh lawan. Bukan berarti ini kalau kita sudah begini pasti tidak bisa dijatuhkan, enggak. Nah, kalau tenaganya lawan jauh lebih besar daripada kita, dada jatuh juga kita. Oke, ulangi lagi mas. Mana? Langsung eksekusi mas, yang cepat. Nah. Oke, saya rasa cukup jelas. Sekian dari kami, PSAT Makassar, ya. Ranting Panakukang, saya dari Tulungagung, dia dari Buntang. Yang penting persaudaraan, los, gak rela. Oke, Lur. Oke, Lur, kembali lagi sama saya. Ya. Ojo malek, jangan bosan ketemu saya. Kita lanjut, ya. Tadi kan sudah yang kita ngatasi apa? Tangkapan lawan ke kita. Ya. Itu lawan juga masih ada lagi ramuannya untuk menjatuhkan kita kalau kita tidak bisa dirapati. Ya. Contohnya seperti apa? Oke, Mas Wahid, monggo. Ya. Oke, ya, awas. Bisa. Ini biasanya disebut bantingan shower. Nah, bukan sawer ya, sawer itu campur sari. Shower, tarik langsung. Namanya shower. Oke, jadi caranya mengatasi kita seperti apa? Ada seperti ini. Ya. Awas, maju, yuk. Sehingga sama-sama lepas. Nah, akhirnya kosong-kosong. Dia sudah ketemu rumus terakhir. Di sini juga rumusnya terakhir. Nah, triknya tadi seperti apa? Ya. Jadi kita harus bisa merasakan tenaga lawan. Ya. Misalkan gini. Nah, ini lawan kan terasa menekan maju. Kita kan juga menekan. Kalau lawan sudah mulai narik, kan akan terasa. Kok los? Nah, ini dikunci lagi ke bawah. Dikunci terus. Turunnya ke bawah. Langsung di lock. Baru badannya kita stabilkan di tengah. Jangan sampai terbawa arus ke lawan. Oke, contoh. Mas. Menjaga keseimbangan. Kosong-kosong. Jadi ramuannya untuk yang penangkap atau yang banting sudah ketemu tuntas. Ramuannya untuk yang nendang supaya tidak mudah dijatuhkan sudah tuntas juga. Sudah kosong-kosong. Sama-sama menyelesaikan. Oke? Saya rasa itu cukup simpel. Semoga ini menjadi bahan sharing. Bukan berarti kami mengajari, enggak. Kita di sini bertukar pikiran. Kalau ada saran atau masukan, monggo kita bahas bareng. Kami lebih senang. Oke, Lur, tos dhisik. Jos.